Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya ketiban Rizki ini ketemu profesor orang hebat dan bersama beliau bisa banyak materi dari mulai bagaimana menjadi orang nomor satu di SD, di SMP, di SMA, jebol ITB, dengan mudah diminta Pak Lurah, diminta orang tuanya ke IPB, tapi tentu ada pengorbanan dari Pak Rohmin, sampai menjadi dosen teladan, alumni terbaik IPB, dosen teladan tahun 95 dikasih penghargaan langsung oleh Pak Harto. Banyak yang bisa digali dari Prof. Rohmin ini. Juga tentang S3-nya yang berharga, ilmu kelautannya yang berharga, ilmu kemaritimannya dari beliau ini. Bagaimana beliau juga konsisten mengawal Departemen Kelautan dan Perikanan. Saya kira banyak sekali yang bisa digali dari profesor kita ini. Saya perkenalkan Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Ayah Anton? Damang tur jag waringkas, Prof. Alhamdulillah. Satu lagi yang menarik dari profesor ini, berteman dengan banyak nelayan di pesisir pantai khususnya di Jawa, sampai berteman akrab dengan Gus Dur. Ini juga bisa digali khusus. Berteman akrab dengan, maaf nih saya punya rahasia, satu-satunya orang di seputar PDI Perjuangan yang terbiasa manggil Bunda ke Mbak Mega. Boleh kan, Prof, saya sebutkan. Bukan Bunda, saya manggil beliau Mbak itu, Mbak Mega. Mbak Ya, Jawa. ya maaf. Nah, hari ini judul besar channel saya ini, Prof, Indonesia yang hilang. Kita melihat kesejahteraan nelayan itu hilang. Nelayan juga hilang dari ingatan masa milenial. Nah, saya kira profesor kita ini bisa menggali itu. Di lain waktu saya mintakan banyak hal tadi tentang bagaimana bisa menjadi yang terbaik di banyak tempat. Sampai profesor kita ini akrab dengan Rhoma Irama. Itu juga prestasi ini bagi profesor kita. Sono ya KL Muna. Enggak, Profesor? Ya, terima kasih, Yanton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur pada Allah dan sangat berbahagia dan bangga diundang oleh Adinda Anton Rahmat dalam channelnya. Mudah-mudahan sharing atau berbagi pengalaman hidup, berbagi ekspertis atau keahlian saya, dan berbagi passion ya, terutama dalam pembangunan ekonomi, bil khusus pembangunan ekonomi kelautan, maritim, dan perikanan. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat untuk seluruh insan, sahabat yang menyaksikan channel ini. Saya ingin mengawali dengan statement begini, bahwa saya dan seluruh rakyat Indonesia, terutama Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti channel Adinda Anton Rahmat ini dengan saya, tentu menginginkan supaya Indonesia itu segera menjadi bangsa yang maju, adil makmur, dan berdaulat. Itu juga NKRI kita. Jadi kita merdeka tahun 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya cita-citanya seluruh pemimpin negara dari mulai Presiden Soekarno dan Bung Hatta, Pak Presiden Soeharto dan banyak wakil presidennya, kemudian Presiden Profesor B.J. Habibie, kemudian Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai sekarang Presiden Jokowi. Saya yakin beliau-beliau bekerja sudah ekstra keras dan mencoba mengeluarkan yang terbaiknya ya. Dan alhamdulillah ada perbaikan dari hampir contoh tahun 1970 sekitar 60%. Dan alhamdulillah tahun 2019 menurut data dari Badan Pusat Statistik
dengan garis kemiskinan 420 per bulan, jumlah rakyat miskin kita itu sudah tinggal sekitar 25 juta atau 9,4%. Nah itu dalam sejarah memang baru pertama kali itu tercapai di bawah 10% tingkat kemiskinan itu gitu ya. Dan tahun lalu 2019 gross national income atau pendapatan total per kapita orang Indonesia itu mencapai 3.920 dolar per orang per tahun. Nah, kalau kita itu masukkan dalam kategori tingkat kemajuan bangsa atau kemakmuran bangsa, itu tahun lalu kita masih tergolong lower middle income country atau negara berpendapatan menengah bawah. Dan alhamdulillah 2 minggu lalu kita dapat good news, kabar baik dari Bank Dunia meskipun di tengah pandemi COVID-19 ya, bahwa tingkat kemakmuran kita meningkat sedikit, Adi Danton tuh, yaitu 4.050 dolar per orang per tahun. Dan kalau menurut kriteria Bank Dunia itu sudah naik kelas dikit tuh, menjadi negara berpendapatan menengah atas. Cuma kalau saya lihat kriteria suatu negara bisa dikelompokkan menjadi negara berpendapatan menengah atas itu kalau pendapatan per kapitanya antara 4.046 sampai dengan 12.500 sekian gitu. Jadi kita meskipun naik kelas dikit, tapi dikit sekali itu hanya 4 dolar dari selisih ambang batas bawah suatu negara dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas. Dan kalau negara makmur itu kalau pendapatan per kapita per orangnya itu lebih dari 12.500. Jadi dalam bahasa Pamengpek Garutnya masih jauh panggang dari api itu ya. Dari segi pendapatan saja begitu ya. Nah, suatu negara dikatakan maju kalau kapasitas ipteknya itu di kelas 1, artinya bangsa itu mampu memenuhi kebutuhan teknologinya minimal 70% itu harus dihasilkan oleh karya bangsa kita sendiri gitu ya. Tetapi sayangnya Indonesia sampai hari ini para hadirin ya, itu baru kapasitas ipteknya itu menurut UNESCO di kelas 3. Artinya berbanding terbalik tuh bahwa kita bangsa Indonesia lebih dari 70% teknologi yang kita gunakan oleh cangkul dari Taiwan, Thailand gitu ya. Jadi dalam perspektif itu sungguh saya sebagai akademisi, guru besar ya agak miris itu ya. Kita menjadi bangsa yang senang berbelanja, senang konsumsi ya, tetapi kurang banyak produktivitas, kurang banyak memproduksi begitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kenapa pemerintah sekarang menjadi sangat susah itu ya, karena pertumbuhan ekonomi kita itu ternyata PDB-nya, produk domestik brutonya itu 57% itu berasal dari konsumsi. Jadi dari sektor investasi dan ekspor atau produksi itu masih kurang gitu ya. Dan dengan demikian kita harus ke depan ya, mulai dari pemimpinnya, dari presidennya, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD, dan rakyatnya harus mengeluarkan jurus yang terbaik masing-masing kita, itu apapun kita, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai presiden, sebagai gubernur, ya, you name it lah, dan seterusnya harusnya mengeluarkan jurus yang terbaiknya. Yang kedua tentunya harus bekerja sama itu ya, jangan cekcok melulu, jangan iri dengki ya. Kalau dalam perspektif agama kita Islam, hadisnya Sahih Bukhari Muslim ya, bahwa kalau ada kedengkian di antara kita itu, dengki itu ibarat api yang melalap semua ranting amal. Jadi walaupun kita amal solehnya banyak, nauzubillah min dzalik, kalau kita punya sifat dengki, percuma itu akan dilalap tuh. Jangan sampai dengkinya banyaknya, kita kurang kerjasama, kita punya budaya SMS tuh Adi Danton, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang gitu. Padahal dalam agama kita itu kita harusnya ikhlas, nggak boleh dengki, iri gitu, karena semua sudah diatur Allah. Tugas kita manusia hanya berikhtiar dan berdoa semaksimal dan seikhlas mungkin. Prof, ke ya. ekonomi maritim, di mana banyak peluang. Tadi saya katakan
perspektif kelautan yang hilang begitu ya, kesejahteraan nelayan kan belum dapat begitu. Kemudian kecintaan anak muda, kaum milenial pada nelayan juga belum dapat gitu. Itu ya, tadi yang saya namakan Indonesia yang perspektif ilmu kelautan. Nah, masuk ke sektor kelautan, bagaimana masa depan, apa proyeksi ke depan khususnya untuk anak muda biar mencintai sektor kelautan. Karena nenek moyangku orang pelautnya menjadi nggak dapat, Prof. Ya, jadi tadi sebagai background, solusi yang paling visible, memungkinkan dan relatively easy atau mudah, itu memang harus dibangkitkan ekonomi kelautan atau ekonomi maritim gitu ya, untuk supaya Indonesia itu sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi dan saya kira cita-cita kita semua, bahwa tahun 2045 dalam pidato kenegaraan beliau 16 Agustus kemarin ya, 16 Agustus tahun lalu, itu kita bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas $23.000 gitu. Itu kan berarti menurut kalkulasi ekonomi dan fakta empiris, kalau sekarang negara berpendapatan menengah ingin menjadi negara maju dan makmur itu, Adinda Anton, minimal pertumbuhan ekonomi itu rata-rata harus 8% maaf per tahun gitu ya. Dan 5 tahun kemarin masa bakti pertama dari Pak Jokowi hanya tumbuh rata-rata 5%. Tahun ini sebenarnya Presiden Jokowi dan kabinetnya mentargetkan rata-rata 6,5%. Harusnya bisa dicapai, cuman dilalah itu sayangnya kita ada pandemi COVID ya. Alih-alih tumbuh 6,5%, triwulan kedua ini kita tumbuh minus 5,3% gitu ya. Triwulan pertamanya kita hanya tumbuh 2,97%. Kalau di triwulan ketiga ini kita tumbuh minus lagi, itulah namanya resesi, dan kita lagi bekerja keras dan ikhlas ini harusnya supaya jangan terjerembab menjadi situasi resesi. Dan kita kembali jadi analisis dan judgement profesional saya, harusnya ekonomi maritim yang bisa menjadi panacea ya, atau obat mujarab dari stagnasi pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa demikian? Karena pertama adalah fakta geografi atau fakta fisik ya. 3/4 wilayah NKRI ini berupa laut gitu. 3/4, bayangin nggak? Dan kita itu negara kepulauan terbesar di dunia, the largest archipelago on earth ya, lebih dari 17.000 pulau kita punya itu. Kita punya panjang pantai sekitar 100.000 kilometer panjang ya, hanya kalah dari tempat saya kuliah, Kanada sekitar 110.000 kilometer, kita hanya 100.000 kilometer gitu. Yang alasan kedua adalah di wilayah pesisir dan lautan itu terkandung potensi sumber daya pembangunan, entah itu berupa sumber seperti perikanan, ya kerang mutiara, iya kan, abalon, rumput laut, dan seterusnya gitu. Material bioteknologi gitu ya. Juga sumber daya yang tidak terbarukan seperti oil and gas atau minyak dan gas bumi. Tahu nggak bahwa 70% sumber minyak dan gas bumi itu located atau terdapat di wilayah pesisir dan laut, bukan di Gunung Giriawas di Garut gitu ya, atau di Gunung Ciremai di Cirebon Kuningan ya, tetapi adanya di pesisir laut ya. Kemudian laut juga mengandung jasa-jasa lingkungan atau environmental services yang luar biasa besar. Karena salah satunya adalah jasa transportasi. Hampir 90% ya, barang dan komoditas serta produk yang diperdagangkan seluruh dunia itu bukan ditangkan pakai pesawat atau tapi melalui laut gitu ya. Dan Indonesia, Adinda Anton ya, dengan kasih sayang Allah terletak di jantung pusat perdagangan dunia itu. Betapa tidak? Karena 45% dari seluruh barang nih dan komoditas ya, mulai dari komputer ya, kayu, ikan, motor, mobil, tekstil ya, yang diperdagangkan seluruh dunia itu dikapalkan melalui laut Indonesia itu. Tahu nggak berapa nilainya di Anton? Itu $15 triliun Amerika. Setiap tahun barang tuh
lalu lalang dengan kapal-kapal ribuan tuh melalui yang namanya ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia itu, Selat Sunda, Selat Malaka, ya, Singapura, Batam itu, kemudian Selat Lombok sampai Makassar itu ALKI 2, kemudian kesananya itu Laut Arafura, Banda itu ALKI 3 gitu. Jadi kalau dalam istilah Insinyur Juanda ya, ini jasanya Juanda orang Tasik, Perdana Menteri betul, profesional. betul. Iya, karena sebelum deklarasi Juanda 13 Desember 1957 untuk seluruh peserta Zoom meeting ini, itu luas wilayah laut kita tuh hanya dari garis pantai sampai 4 mile gitu. Jadi bayangkan nggak kalau Bapak Ibu tuh berdiri di apa namanya Merak gitu ya, menghadap Lampung gitu, itu kan sekitar 50 mil gitu ya. Jadi 4 mil dari arah Pulau Jawa paling ujung kulon itu, paling ujung barat itu hanya 4 mil, lalu dari Lampungnya itu hanya 4 mil. Jadi kan 8 mil. Oleh karena itu 42 mil yang ada di tengah-tengah itu bukan laut kita tuh, laut namanya International Sea Lanes gitu ya. Jadi waktu itu Bung Karno berkunjung ke daerah Krakatau Krakatau itu bersama Perdana Menteri yang sangat cerdas, Bapak Juanda itu ya. Coba gimana diurus nih, gini kan nggak bener ini. Kita gampang ditembak tuh kalau itu laut bebas, dan itulah Perdana Menteri Juanda dibantu dengan juga orang Jawa Barat ya, yang pelaksananya itu di tingkat perundingan PB itu Profesor Mukhtar Kusumatmaja, dan dibantu oleh orang Sumatera Barat itu 2 orang muda waktu itu, namanya Profesor Hasim Jalal. Alhamdulillah Prof. Hasim Jalal masih hidup dan sekarang di Kementerian Kelautan Perikanan bersama saya sebagai tim penasihat menteri. Umurnya udah 86 tuh itu, tapi masih produktif ya. Pak Mukhtar kita doakan masih sakit gitu ya di Jalan Salak Bogor, ya mudah-mudahan Allah memberkahi beliau itu. Nah, jadi kembali itu alasan pertama bahwa 3/4 wilayah kita ada laut ya. Kemudian yang kedua adalah di wilayah laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil terkandung potensi pembangunan yang sangat besar ya. Dan yang ketiga adalah bahwa 45% dari seluruh barang yang diperdagangkan dunia itu dikapalkan melalui laut kita gitu ya. Dan dalam ilmu manajemen ekonomi global ya, itu kan berbicara mengenai rantai supply global gitu. Artinya kita tuh terdapat di jantung gitu, di perempatan gitu ya. Nah, kalau kita smart, cerdas dan bekerja keras, harusnya kita bisa memanfaatkan posisi strategis dalam global supply chain itu sebagai negara produsen dan penjual gitu. Malangnya sampai saat ini bukan produsen penjual, tapi kita membeli impor tuh. Kita karena itu dalam 5 tahun terakhir kan pusing nih Pak Jokowi ini, karena neraca perdagangan kita defisit dulu tuh di Danton tuh. Defisit itu artinya nilai ekspornya lebih kecil ketimbang nilai impornya gitu. Benar-benar kedul, hoream nih orang kita nih, hoream gitu ya, tidak rajin gitu ya. Dengan potensi yang luar biasa tadi, saya mimpi begitu, lamunan saya menjadikan KKP ini kementerian yang full power semestinya begitu, karena 3/4 luas Indonesia adalah lautan, potensi oil, potensi migas, potensi perdagangan, tadi angka-angkanya disampaikan oleh Profesor. Ini budaya kita kan hari ini tidak ke laut. Zaman Pak Harto budayanya di darat begitu. Ada kesalahan budaya begitu. Kemudian ada kesalahan kebijakan, ada kegagalan paham dan yang gagal paham ini bangsa ini gitu. Mengelola potensi sumber daya laut salah. Tolong dijelaskan lebih ini, Prof, lebih lugas lagi. Iya, betul Adida Anton, itu potensi ekonomi pembangunan di wilayah laut sudah kami hitung ya, itu sekitar 1,4 triliun dolar per tahun itu. Padahal 4 triliun dolar per tahun. Iya, 1,4 triliun dolar per tahun. Padahal nilai ekonomi seluruh bangsa Indonesia saat ini atau produk domestik brutonya itu kan hanya 1,1 triliun, Adinda Anton ya. Jadi artinya satu 3 kali lipat nilai ekonomi kelautan atau maritim itu
daripada ekonomi Indonesia saat ini gitu. Dan Itu sudah loh. kami hitung pula bahwa potensi lapangan kerjanya itu kalau kita kelola dengan science base ya, dengan menggunakan sains dan teknologi itu ya, dan manajemen yang profesional, bukan berdasarkan intuisi hanya bakar, tenggelam, ledak gitu ya. Eh, itu sekitar 45 juta orang gitu untuk tenaga kerja gitu. Itu bisa dibangkitkan melalui 11 sektor ekonomi kelautan, mulai dari perikanan tangkap, kedua perikanan budidaya, ketiga industri pengolahan perikanan dan seafood ya, keempat industri bioteknologi kelautan gitu, kelima energi dan sumber daya mineral seperti saya contohkan tadi, minyak dan gas 70% adanya di laut gitu ya. Kemudian yang keenam pariwisata bahari dan seterusnya sampai dengan perhubungan laut, industri dan jasa maritim. Wah, pokoknya gigantic. Saya pernah tulis di Kompas tahun lalu tuh benar-benar raksasa ekonomi yang lagi tidur gitu ya. Nah, kenapa Prof, kita ini potensi itu hilang kan, belum kita dapat, belum kita temukan. betul Lanjut, Prof. tiga penyebabnya ya. Pertama ya adalah penyebab historis begitu ya. Karena seperti Adinda Anton bisa baca di buku-buku sejarah, sebelum kita dijajah Belanda kan kita pernah menjadi boleh dibilang penguasa dunia kan dengan kerajaan Majapahit dan Ya. si Sriwijaya gitu. Kita waktu itu menguasai bukan hanya Nusantara Indonesia sampai ke apa namanya Thailand, sebagian Cina, sebagian Campa India. Bayangin nggak itu? Apa itu faktor penyebab kenapa waktu zaman Majapahit Sriwijaya kita menguasai dunia boleh dibilang gitu ya. Padahal kan waktu itu belum ada kapal canggih, baru pakai kapal layar kan. Karena kita menguasai ekonomi perdagangan maritim dan juga hankam maritim ya. Waktu itu kita punya kapal yang apa namanya sangat banyak dan memadai, kita penguasa dunia. Tetapi sejak zaman penjajahan mulai dari Portugis masuk, Portugis kemudian Inggris, Belanda ya sampai dengan Jepang dilumpuhkan kekuatan maritim kita gitu. Orang dicekokin dengan mitos-mitos Nyai Roro Kidul ya kan. Nyai Roro Kidul kan seolah-olah laut itu galak, ganas dan jahat gitu kan. Kalau di Sumatera Barat dimitoskan dengan Malin Kundang. Tahu kan Adinda Anton ya, Malin Kundang kan dulunya anak yang soleh gitu ya, berakhlak mulia gitu ya, berbakti kepada orang tua ya, orang santri lah gitu. Begitu jadi pelaut menjadi pemabok, nauzubillah min dzalik, ini ceritanya ya, pezina segala macam gitu, durhaka pada orang tua. Jadi pendek kata Belanda menstigmatisasi bahwa jangan menjadi profesi di bidang maritim, kelautan atau perikanan begitu kan, karena apa namanya seolah-olah jahat gitu ya. Dan saya menyadari kenapa penjajah kita tuh melumpuhkan kekuatan maritim kita, karena pada saat itu untuk menguasai suatu negara kan belum ada apa namanya peluru kendali, jadi memang harus secara fisik. Karena itu memang ya harus angkatan lautnya dulu dimatikan, baru suatu bangsa bisa menjajah bangsa lain begitu. Itu alasan historis dan karena itu sangat menyedihkan itu. Profesor, Yes. sebagai guru besar terbaik ilmu kelautan yang dipunyai Indonesia, pengawal, tadi saya sebutkan pengawal Kementerian Kelautan, agenda apa yang sedang dikerjakan untuk mencapai apa namanya nenek moyangku orang pelaut itu, Prof? Agenda kementerian sekarang yang saya tahu, Profesor masuk di zamannya Pak Sarwono, kemudian mengawal, kemudian diminta Gus Dur untuk menjadi menteri, dilanjutkan Mbak Mega, sekarang juga kembali mengawal lagi karena kemarin programnya beda. Kemarin kan programnya penenggelaman. Program apa nih, Prof, supaya apa namanya mimpinya untuk kembali ke era Majapahit, bahkan ke era Gajah Mada itu pelan-pelan dikerek lagi. Monggo, Prof. Saya teruskan dulu ya, yang penyebab tadi kan baru satu faktor historis ya. Nah, karena historis semacam itu, maka ada implikasi kelembagaan tuh, Anton tuh, yaitu sejak merdeka sampai dengan zaman Pak Habibie itu ya, mengurus kelautan, maritim, perikanan itu hanya selevel atau setingkat Direktur Jenderal. Itu Direktur Jenderal Perikanan di bawah Departemen Pertanian waktu itu. Habibie. Baru
baru zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden didirikanlah Departemen Kelautan Perikanan, dan takdir Allah kebetulan sayalah yang diminta oleh Pak Akbar Tanjung waktu itu sebagai ketua DPR ya, kemudian Gus Dur untuk memaparkan sebelum pembentukan kabinet September 1999 ya. Saya bulan Juli udah diundang DPR ya. Saya diundang waktu itu kapasitasnya sebagai kepala pusat kajian pesisir dan laut IPB itu ya. Saya membawa tim ya. Dan alasan saya 75% Nadine Anton ya alasan ekonomi, betapa gigantiknya, raksasanya potensi ekonomi kelautan gitu. Dan alhamdulillah baik Bang Akbar Tanjung maupun Gus Dur ya menyetujui, dan itu terbukti memang dibentuk itu Departemen Kelautan Perikanan. Nama pertamanya Departemen Eksplorasi Laut gitu ya. Dan jauh sebelum itu saya terlibat banget sejak mahasiswa sampai dengan dosen itu menyuarakan pentingnya didirikan Kementerian Kelautan Perikanan begitu ya. Saya ingat tahun 95 saya sebagai Ketua Steering Committee Musyawarah Masyarakat Perikanan seluruh Indonesia itu di Hotel Indonesia waktu itu, dan saya bersama anggota Steering Committee lain menghadap Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Habibie itu waktu itu ya. Itu menyampaikan supaya dibentuk Departemen Kelautan Perikanan ya, tapi tidak terbentuk juga ya, malah terbentuk Gus Dur. Nah, kemudian implikasi ketiga, maka seluruh manajemen input Anton ya ke sektor kelautan kemaritiman itu kecil sekali gitu. Manajemen input itu apa? Anggaran APBN kecil sekali gitu ya. Kemudian apa? Perbankan, tahu nggak? Sektor perbankan tuh dari total alokasi kredit perbankan untuk perikanan kelautan tuh hanya 0,3%, bayangin nggak? Kalah jauh dengan sektornya sahabatnya Adinda Anton, yaitu Mbak Feni Rose tuh, yang menjual apartemen itu sekitar 20% tuh, ya kan? Jadi sektor konsumtif semua gitu ya. Masih ingat masih Sagewok di Panjaitan ya, masih kantor departemen paling kecil waktu itu. Iya waktu itu, dan alhamdulillah saya kan jadi menteri zaman Gus Dur di tengah jalan. Menteri pertamanya kan Pak Sarwono Kusumatmanja ya, lalu takdir Allah Gus Dur menggantikan Pak Sarwono di tengah jalan dengan saya, lanjut Bu Mega gitu. Dan waktu Pak Sarwono dan saya pimpin itu platformnya platform sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, yaitu bagaimana menggenjot berkah ekonomi supaya bisa memakmurkan seluruh bangsa. Yang kedua bagaimana pemerataan sosial gitu ya, jangan kue ekonomi kelautan itu hanya dinikmati oleh segelintir. Dan yang ketiga adalah perlindungan lingkungan, itulah dimaksud dengan sustainable development principle gitu ya, balancing antara ekonomi, sosial dan lingkungan itu. Prof, nyelang dikit aja Prof. Waktu Profesor diminta jadi menteri oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, katanya Profesor sempat nangis, betul Prof? Atau paling tidak berkaca-kaca. Kenapa itu Prof? Iya, karena mendadak gitu ya. Saya lagi rapat dengan Pak Sarwono padahal tuh tiba-tiba diumumkan aja. Dan jadi saya sedih itu jadi hati saya terbelah gitu ya. Pertama ya bersyukur dan berat ya sebagai menteri, karena waktu itu kan saya masih muda sekali itu ya. Masih 40 umur kan, 40 ya. Kemudian senior saya praktis kayak orang tua saya menganggap Pak Sarwono, karena sejak beliau Menteri Lingkungan Hidup zaman Pak Harto, saya baru kembali dari Kanada tahun 91, saya diangkat beliau sebagai semacam staf khusus beliau gitu ya. Jadi praktis kita kayak anak dan ayah gitu ya. Bagaimana bayangin gitu. Jadi hati saya terbelah dua. Tetapi malamnya dipanggil Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke istana gitu. Dan beliau menceritakan alasan kenapa beliau menggantikan Pak Sarwono dengan saya. Karena beliau ingin sektor kelautan perikanan itu bisa menjadi prime mover. Istilah beliau, prime mover tuh penggerak ekonomi nasional begitu ya. Dan saya ingat kata-kata beliau, Mas Rahmin, saya ngangkat sampean jadi menteri itu bukan karena doktor kelautan pertama dari Kanada saja loh, tetapi karena sampean anak nelayan tradisional di Gebang, Cirebon. Rupanya beliau tahu kan sejarah. Di situ jadi saya harus mensejahterakan nelayan ya. Menangis ya, ketika di Gus Dur. Panggil Gus Dur ya, betul ya. Hampir menangis itu di situ ya? Iya, betul. Jadi beliau alasannya sangat profesional, karena saya kan bukan dari partai ya, saya kan pure dosen itu ya, dosen IPB gitu ya, anak muda gitu ya. Nah, jadi
saya lanjutkan karena itu ketika saya diberi amanah sebagai menteri, Adinda Anton dan seluruh pemirsa channel Anton Rahmat ini ya, tadi saya kebetulan mohon maaf disertasi dokter saya mengenai aplikasi sustainable development untuk coastal dan ocean development gitu ya. Jadi sehingga platform atau landasan kami membangun kelautan perikanan waktu itu ya landasan pembangunan berkelanjutan, artinya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, ya, pemerataan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan. Itu ada ilmunya gitu ya, ada batas-batasnya. Nah, tetapi membangun suatu sektor yang luas ini kan Adinda Anton tidak seperti simsalabim ya, takes time ya, perlu proses begitu ya, perlu proses. Dan alhamdulillah berdasarkan data empiris cukup berhasil gitu ya. Misalnya dari segi produksi perikanan sebelum ada Kementerian Kelautan Perikanan tahun 99 itu hanya kita ranking ke-7 di dunia itu. Tahun 2004 kita udah ranking ketiga menjadi produsen terbesar perikanan di dunia itu. Dan mulai tahun 2009 kita udah ranking kedua ya, hanya kalah dari China gitu. Jadi artinya secara volumetrik, kuantitatif kan kita berhasil. Pulau-pulau kecil yang dulunya tidak diperhatikan menjadi kita manage dengan baik ya. Dan sampai tahun 2019 kita itu sudah mendaftarkan nama pulau lengkap dengan ukuran, luas, karakteristik dan seterusnya di PBB itu 16.000 lebih gitu ya. Dulu kan nggak diperhatikan gitu ya. Saya nggak enak kalau terlalu cerita banyak keberhasilan, tapi bisa dibaca di dokumen negara gitu. Tetapi ya belum selesai, Adinda Anton, betul. Salah satu yang belum selesai yang utama adalah mengenai kesejahteraan nelayan gitu ya. Dan berbicara kesejahteraan nelayan juga variabelnya banyak gitu ya. Variabel pertama ya harusnya pendapatan lebih besar dari pengeluaran gitu kan. Nah, keluarga nelayan kan rata-rata 5 ukurannya. Dia sendiri, kemudian istri dan 3 anak. Dan yang bekerja umumnya tuh hanya sang ayah gitu ya. Nah, padahal dari 600.000 kapal ikan yang kita miliki, yang tergolong modern atau ukurannya 30 gross ton ke atas, itu hanya 3.600 Adinda Anton. Jadi hanya 0,06% gitu ya. Jadi dengan kata lain 99% lebih gitu ya kapal penangkap ikan kita, nelayan kita ya tradisional, dalam bahasa Garutnya ecek-ecek gitu ya. Jadi ya itulah makanya hasil tangkapan perharinya itu juga rendah. Kalau hasil tangkapannya rendah kan pendapatannya rendah begitu ya. Karena itu mohon maaf ya, saya 5 tahun kuliah kelautan perikanan di Kanada ya, nelayan Kanada makmur-makmur. Saya dulu punya teman sekelas namanya Dr. Arnie Mathieson gitu. Itu luar biasa tuh, God given ya, takdir Allah saya jadi menteri di Indonesia, Arnie Mathieson jadi menteri di Islandia. Saya 2003 diundang ke sana. Adinda Anton tuh, wow, kalau di sana is amazing ya, benar-benar artinya amazing tuh. Profesi yang digandrungi oleh anak-anak muda adalah menjadi nelayan Adinda Anton tuh. Dan calon mertua tuh yang dicari itu bukan dari ITB atau UI atau IPB yang non perikanan, tapi perikanan. Ini true story, benar ini. Kenapa? Karena menjadi nelayan yang paling makmur gitu. Jadi manusia kan selain homo sapiens, homo religiosa kan homo economicus, Anton tuh. Homo economicus itu berpikir ekonomi gitu. Iya kan, kenapa generasi milenial, generasi muda ogah atau hoream itu berprofesi kelautan ya. Karena sebagai nelayan, pembudidaya gitu, income-nya masih kecil, Anton. Udah gitu, secara fisik kan kerjaannya lebih keras, berpanas-panasan, kena hujan, iya kan. Risk faktor resikonya tinggi, ada tenggelam lah, segala macam begitu ya. Pemerintah kita pun tidak kondusif terhadap profesi kelautan. Misalnya SPJ, surat jalan atau lumsum itu apa ya? Uang harian. Kalau kita survei atau bekerja di laut itu setengahnya daripada darat, Anton. Kan nggak benar ini. Alasan dari Kementerian Keuangan karena kalau di laut kan nggak perlu bayar hotel. Nah, nggak mikir ketidaknyamanan, resiko dan muntah, gelombang segala macam gitu ya. Saya waktu jadi menteri usulin di kabinet harusnya
minimal 1,5 kali lipat kalau kita kerja di darat gitu ya. Nah itu jadi variabel ekonomi itu nggak sama sekali tidak atraktif untuk anak muda tuh bekerja di apa namanya di laut. Jadi kalau Adinda Anton bertanya why our millennials are hesitant ya atau reluctant ya untuk kerja sebagai nelayan karena memang masih kurang sejahtera gitu ya. Nah lalu pertanyaan gimana Pak Rohmin supaya sejahtera? Ya dengan teknologi dan manajemen gitu. Ya kan saya sudah menghitung dengan simulasi model komputer saya ya, kalau menginginkan pendapatan nelayan itu rata-rata sekitar $300 per orang per bulan atau 5 juta per orang per bulan, itu kalau saya menggunakan kriteria garis kemiskinan itu kriteria Bank Dunia, yaitu $2 per orang per hari, Anton tuh. Berarti sebulan kan $60 per orang per bulan. Nah, karena keluarga nelayan itu 5 dan yang bekerjanya 1, berarti 1 orang bertanggung jawab terhadap 5 jiwa kan. 5 kali 60, $300 Anton itu. Ya kan, jadi saya waktu September diundang Presiden Jokowi September 2017, Pak, kita boleh menepuk dada gitu ya sebagai presiden dan sebagai pemimpin kalau pendapatan orang Indonesia itu minimal 5 juta per bulan atau $300. Nah, UMR kita kan DKI paling tinggi aja berapa Anton tuh? Kalau nggak salah DKI hanya 3,8 juta ya. Bayangin nggak kalau Adinda Anton sebagai kepala rumah tangga tinggal di Jakarta dengan anak 2 istri 1 dengan pendapatan 3,8 juta, nangis tua itu nggak akan cukup itu. Kembali ke nelayan ya. Jadi kalau mengharapkan pendapatan minimal per bulan nelayan itu sekitar $300, itu ketemunya hanya 1,7 juta nelayan Anton harusnya. Dan jumlah nelayan kita itu 2,7 juta gitu. Nah, kapalnya banyak sekali. Jadi artinya kalau kita ingin memakmurkan nelayan, pertama teknologi penangkapannya harus modern, kapalnya harus sesuai dengan ikan yang mau dikejar dan kondisi kelautan ya. Modern lah. Tetapi kalau modern jumlahnya seperti sekarang 600.000 yang jebol sumber daya ikannya. Kalau sumber daya ikan kan seperti constraint function dalam linear programming tuh segitu aja, hanya 12,5 juta per tahun yang bisa kita panen. Kalau kita memanen lebih dari itu maka akan overfishing gitu ya. Jadi makanya dalam saya menasihati Pak Edi Prabowo ya harusnya kalau mau memakmurkan nelayan ya kita tingkatkan teknologinya, tapi secara bertahap nelayan itu harus dicarikan mata alternatif budidaya. Disitulah sektor yang paling besar, Anton. Karena kalau potensi produksi perikanan budidaya itu sekitar 100 juta ton per tahun. Kalau dari penangkapan kan tadi, penangkapan di laut 12,5 juta ton ya. Kalau perairan darat, model sungai, ikan gabus, segala macam, ikan baung, ikan tawes, ikan belida ya, itu hanya sekitar 1,5 juta ton per tahun, Anton ya. Jadi katakanlah kalau dari ikan liar atau penangkapan di alam, yaitu laut 12,5 juta, kemudian perairan darat itu mulai dari sungai, rawa, danau itu 1,5 juta, berarti kan hanya 14 juta, Anton ya. Kalau aquaculture atau perikanan budidaya itu sekitar 100 juta, Anton ya. Jadi harusnya secara gradual digeser ke sana. Kemudian nelayan kan di seluruh dunia pun nggak ada yang bisa melaut sepanjang tahun, Anton. Rata-rata 4 bulan harus di darat. Apa? Karena cuacanya buruk ya, atau paceklik ikan kan gitu. Nah makanya di Kementerian Kelautan Perikanan sekarang ada program namanya substitusi mata pencarian. Jadi pada saat nelayan tidak mampu ke laut, iya kan, karena cuaca buruk maupun paceklik ikan, kementerian memberikan usaha substitusi kayak budidaya rumput laut, budidaya kerapu, budidaya apa namanya kakap dan seterusnya lah gitu. Atau di industri hilirnya. Makanya sejak zaman saya, kemudian sampai Pak Freddy, kemudian Pak Fadel, Pak Cicip ya, Pak Edi Prabowo sekarang digenjot tuh. Saya kemarin 5 tahun Ibu Susi bagus dalam hal penegakan illegal fishing dan konservasi, tapi beliau alfa di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Sekarang kita putar arahnya supaya lebih balance gitu ya. Jadi itu yang kita genjot. Jadi industri hilirnya kita bangun ya. Kemudian tadi perbankan jangan pelit. Alhamdulillah 2 minggu lalu Pak Edi Prabowo Menteri Kelautan Perikanan yang baru sudah MOU dengan BNI ada 9 triliun
bisa dijangkau untuk kredit kelautan perikanan ya. Kemudian ada BLU, kemudian dengan BRI ya. Jadi selain variabel teknis mulai dari teknologi penangkapan, kemudian handling ya jadi penanganan ikan, pengolahan sampai marketing gitu ya. Juga infrastrukturnya Anton harus di ini dibangun dan direvitalisasi karena negara dengan panjang pantai 100.000 kilometer ini hanya punya pelabuhan perikanan seluruh Indonesia 530 gitu. Thailand tuh ribuan itu ya. Jadi kalau di Thailand tuh setiap 3 kilometer panjang pantai ada satu pelabuhan perikanan, Anton. Kita itu setiap 100 kilometer gitu ya. Itu salah satu infrastruktur saja. Kalau dibanding Thailand tadi, bahasa Bandungnya tidak sopan. Mohon ya, bukan tidak soal Culangung itu berarti. Culangung ya. Begitu kira-kira. Jadi in short dalam singkatnya pertanyaan Adida Anton, why potentially so big, so gigantic kayak raksasa, kok pencapaiannya baru begini Pak Rohmin karena manajemen inputnya Adida Anton atau masukan manajemennya yang kurang, SDM harus kita terus latih, kita didik, kemudian tadi anggaran fiskal kan Kementerian Kelautan Perikanannya 7 triliun, Kementerian Pertanian 70 triliun, bayangin nggak? Jadi sepersepuluhnya kan. Kemudian tadi kredit perbankan hanya 0,3% untuk sektor kelautan perikanan gitu ya, dan seterusnya gitu. Teknologi pun Fakultas Kelautan Perikanan kan karena dulu dianggap fakultas kering ya, jarang sekali yang mau masuk gitu. Makanya saya dibilang orang antik ke IPB malah pindah ke IPB perikanan lagi yang diambil gitu. Tapi itulah nasihat ayah saya yang buta huruf nelayan Pak Haji Dahuri. Rohmin, kalau orang berhasil itu tidak ditentukan oleh lulusan perguruan tinggi mana gitu. Tapi bagaimana kamu menjadi orang nomor satu di situ gitu. Contohnya Haji Romai Rahma itu, loh Pak. Dia kan naik pedang tuh tapi bisa naik haji. Kalau buat kita orang kampung kan naik haji dalam bahasa Syahrini-nya sesuatu banget kan gitu. Kemudian bisa punya mobil gitu. Bener tuh ayah saya tulis dalam buku autobiografi saya itu meyakinkan itu kepada saya dan sejak tahun 67 ya desa nelayan kami Gebang itu jadi tempat praktek kuliah lapang mahasiswa IPB. Nggak ada satupun mahasiswa IPB yang dari anak nelayan kata bapak saya dan kepala desa saya Pak Kurdi itu. Karena itu kamu harus menjadi sarjana perikanan supaya bantu ini nelayan seluruh Indonesia ini bisa menjadi makmur begitu kan. Itu kira-kira begitu Pak Dinda. Makasih Prof. Saya mau minta Prof karena tadi terinspirasi barangkali ya oleh Kang Haji Romai Rama untuk menyanyikan sedikit lagu Romai Rama, tapi karena saya masih muda nggak tega ini ngajak nyanyinya ke Profesor. Yang Profesor kita egaliter. Ya makasih. Suara saya tuh iya suara saya soalnya jelek, tapi saya pengagum saja, tapi nggak bisa nyanyi gitu ya. Iya, Anton itu ya, jadi saya dengan senang hati kalau ada seri-seri berikutnya untuk topik inovasi, topik pendidikan ya, atau pendalaman sektor kelautan perikanan. Tapi intinya mudah-mudahan upaya kita yang sangat baik oleh Adida Anton yang melalui channel Adinda diberikan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga baik saya maupun para pendengar ya akan mendapatkan ilmu, pengetahuan dan terlebih lagi semangat untuk membangun bangsa kita tercinta ini, semangat untuk memberikan kemampuan terbaik kita ya untuk memajukan memakmurkan bangsa ini, semangat untuk kita bekerja sama gitu, semangat untuk saling menyayangi di antara kita ya tanpa peduli agama, ras ya atau latar belakang apapun ya, karena sifat kebajikan kemanusiaan itu universal. Seluruh agama juga mengajarkan kebaikan begitu gitu ya. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling bermusuhan, apalagi saling teror-menteror gitu. Kalau itu yang dilakukan oleh bangsa kita, yakni seluruh atau mayoritas komponen bangsa mengeluarkan kemampuan terbaik ya, lalu kita gotong royong, kerjasama dan saling dalam bahasa Sundanya saling asah, asuh dan asih ya. Kemudian pemimpinnya mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD, para ulama, para pendeta gitu ya, mempunyai konsep membangun bangsa ini ya,
insya Allah cita-cita Pak Jokowi dan cita-cita kita semua ya, tahun 2045 kita menjadi negara maju dan makmur, tahun emas kita pada saat kita berusia 100 tahun, itu dengan izin Allah akan tercapai. Bahkan sebelum itu, 2030 atau 2035 menurut kalkulasi saya, kalau kita bisa tumbuh di atas 7% per tahun, itu bisa menjadi negara makmur. Kan negara makmur kriterianya kalau $12.500 per orang per tahun pendapatannya, kita kan udah 4.000, insya Allah tercapai. Saya kira itu, dan saya yakin ekonomi maritim atau kelautan menjadi dominan sebagai panacea atau obat mujarab ya untuk menolong bangsa ini, tentu dengan menggunakan teknologi dan manajemen yang profesional, jangan berdasarkan feeling saja, bakar tenggelam saja gitu. Dan kedua dengan akhlak mulia dan dengan iman dan takwa menurut agama kita masing-masing. Ini obrolan penuh gizi dengan dosen terbaik IPB di tahun 95 dan saya kira sampai sekarang masih terbaik. Hatur nuhun, Prof. Sami-sami, Yanton ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.